Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua terkait dengan edaran ya, atau surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan penggajian P3K paruh waktu. Ingat ya, penggajian P3K paruh waktu. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip karena admin akan menyampaikan kepada rekan-rekan semua puluhan daerah ya atau instansi dengan gaji maksimal P3K-nya untuk paruh waktu ini. Jadi silahkan disimak, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jikapun ada suara-suara berisik, mohon diabaikan saja rekan-rekan ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama, kita lanjut saja ke info intinya. Sebagaimana surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat, ini Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri Republik Indonesia mengeluarkan surat pada 16 atau surat edarannya 16 Januari 2025. Nah, perhatikan baik-baik, suratnya ditujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia. Nah, jika teman-teman melihat sifat daripada surat ini sangat penting karena sifatnya segera. Artinya, jangan dilambat-lambatkan, jangan diundur-undurkan. Harus segera. Nah, ini tidak ada lampirannya. Perihal daripada surat ini adalah penganggaran gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, paruh waktu. Ingat ya, paruh waktu, serta dasar pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklaturnya. Oke. Nah, jadi nanti kita cek besaran gaji tiap daerahnya. Oke, kita lihat sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara dan keputusan atau Kepmenpan Nomor 16 Tahun 2025. Nah, ini teman-teman kalau mau tahu isinya silahkan cek di video admin sebelumnya tentang P3K paruh waktu. Nah, jadi ini P3K paruh waktu dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut. Oke, kita lihat. Pertama adalah berdasarkan pasal 66 nomor 20 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 dinyatakan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 bulan lalu. Dan sejak undang-undang tersebut mulai berlaku, instansi pemerintah ataupun pemerintah daerah ya dilarang mengangkat lagi pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai aparatur sipil negara. Artinya yang ada hanya ASN, PNS, dan P3K. Oleh karenanya, dalam rangka penataan pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database, nah ini ya, pegawai non-ASN Badan Kepegawaian Negara menjadi P3K atau P3K paruh waktu. Nah, apabila masih mengangkat lagi pegawai non-ASN, maka diberikan sanksi. Admin teringat dengan surat yang pernah dikeluarkan oleh Pak Cahyokumolo almarhum teman-teman ya. Ini juga sudah menyatakan seperti ini. Akan diberikan sanksi. Namun fakta yang terjadi di lapangan lagi-lagi muncul non-ASN baru. Nah, selanjutnya pengaturan penganggaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu dilaksanakan berdasarkan diktum pertama, diktum ketiga, dan ke-19 dan diktum ke-20 Kepmenpan RB bernomor 16 tentang P3K paruh waktu. Pemerintah daerah mengalokasi anggaran belanja dalam APBD untuk kebutuhan pelaksanaan anggaran P3K paruh waktu. Nah, di sini diminta di poin ketiga, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja dalam anggaran pendapatan belanja daerahnya untuk kebutuhan pelaksanaan anggaran P3K paruh waktu dengan menggunakan, jadi ada istilah klasifikasinya, terus kodifikasi, nomenklatur, perencanaan, pembangunan, dan keuangan daerah sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk ini nominal uang atau apa nih teman-teman ya? Ini nomor surat ya. Ini kode ya, sepertinya ini kode.
belanja jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu pada jabatan guru. Terus untuk kode 5.102.02.01.884. Ya, ini bedanya ya. Oh ya, ini kode. P3K paruh waktu pada jabatan tendik, tenaga pendidik. Nah, ini. Selanjutnya 85 adalah untuk paruh waktu tenaga kesehatan, 86 untuk tenaga teknis, 87 pengelola jabatan pengelola umum operasional, 88 operator layanan operasional, 89 adalah belanja jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk pengelola layanan operasional, 90 paruh waktu dalam jabatan penata. Jadi ini untuk penata, ini pengelola ya, layanan operasional. Nah, apabila anggaran belanja pegawai P3K paruh waktu belum tersedia atau belum cukup tersedia dalam APBD tahun anggaran di 2025 ini, pemerintah daerah dapat menggunakan belanja tidak terduga atau istilahnya BTT dengan cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah. Nah, ini jadi pemerintah daerah bisa melakukan perubahan peraturan kepala daerah penjabaran APBD tahun anggaran 2025 ini mendahului peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, bagaimana jika BTT tidak mencukupi? Di sini dikatakan bahwa agar menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang pencapaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan atau memanfaatkan kas yang tersedia. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, ini ditandatangani oleh Bapak Komjen Pol Dr. Tom Sitahir. Nah di Kepmenpan 16 ada batasan maksimal terkait dengan gaji ini, dan itu boleh berdasarkan UMP. Nah, teman-teman ya, UMP-nya. Nah, kita bisa lihat terkait dengan UMP ini. Nah, besaran gaji P3K paruh waktu sebagaimana yang pernah disampaikan bahwa mengacu pada diktum ke-19 Keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 dijelaskan P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu daerah. Upah minimum di suatu daerah. Nah, selain upah, pegawai tersebut akan menerima fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk lebih mengetahui estimasi, jadi ini estimasi teman-teman ya, gaji yang diberikan pemerintah dapat menyimak rincian UMP yang berlaku di tahun 2025. Nah, kita lihat saja UMP-nya teman-teman ya. Nah, berdasarkan yang admin lihat di sini yang paling kecil itu Jawa Tengah. Nah, kita lihat di sini DKI Jakarta 5,3, Jawa Barat 2,191, Jawa Tengah 2,169, Jawa Timur 2,3, 2,9 Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta DIY 2,2, Kalimantan Utara 3,5, Kalimantan Timur 3, ini, Kalimantan Barat 2,8, selanjutnya Sulawesi Barat 3,1, Sulawesi Tenggara 3, Sulawesi Tengah 2,9, Sulawesi Selatan 3,6, ada Sulawesi Utara 3,7 teman-teman ya. Gorontalo 3,2, Sumatera Barat 2,9. Oke, ini 3,6. Aceh 3,6 juga, Riau 3,5. Nah, ini Kepri ya. Ini tahun 2025 teman-teman ya. 2,8 Lampung, Bengkulu 2,6, 3,2, Kepulauan Riau 3,6, Kepulauan Bangka Belitung 3,8. Nah, ini pernah juga admin sempat share ya sebelumnya, 3,8 nih. Bangka Belitung, Bali 2,9, 2,6, 2,3, Maluku 3,4. Maluku Utara ya, Maluku 3,1.
Nah, dari 38 provinsi, Jawa Tengah itu paling rendah. Demikian rincian besaran gaji P3K per waktu yang berlaku tahun 2025. Semoga bermanfaat. Jadi kita tinggal berdoa semoga gajinya disesuaikan dengan UMP. Amin.